Oke, pernah nggak sih kita bertanya-tanya apa sebetulnya yang membentuk pola pikir seorang pemimpin militer? Nah, hari ini kita akan coba membedah kode etik dan filosofi inti dari buku Kepemimpinan Militer karya Prabowo Subianto buat memahami apa sih yang disebut jalan sang pendekar itu? Jalan Seorang Pendekar atau The Way of the Warrior. Nah, kutipan ini langsung membawa kita ke akarnya, motivasi. Menurut buku ini tuh bukan sekedar pilihan karir, tapi lebih kayak panggilan jiwa yang dalam banget buat mengabdi. Coba kita lihat lebih dalam, apa artinya. Jadi, kita mulai dari bagian pertama, panggilan sang pendekar. Ini adalah sebuah hasrat buat mengabdi pada bangsa, yang ternyata akarnya itu dari sebuah penolakan yang kuat terhadap kondisi yang ada. Jadi, panggilan ini tuh nggak datang gitu aja dari langit. Menurut buku ini ya, pendorongnya itu adalah penolakan keras untuk menerima kemiskinan dan ketidakadilan. Ada sebuah keyakinan kalau kekayaan bangsa kita yang melimpah ini harusnya bisa dinikmati oleh semua orang, bukan cuma segelintir elit. Ini kan langsung mengubah tugas seorang pemimpin, bukan lagi cuma jaga keamanan, tapi jadi perjuangan aktif buat kemakmuran bersama. Nah, dari motivasi yang mendasar tadi, lahirlah serangkaian prinsip yang nggak bisa ditawar-tawar lagi. Yuk kita masuk ke pilar-pilar yang jadi fondasi kepemimpinan seorang komandan. Di sini kita lihat ada sebuah hierarki yang jujur aja sangat jelas dan radikal. Pertama, tanah air. Kedua, anak buah. Dan baru di urutan paling bontot, diri sendiri. Ini fondasi dari kepemimpinan yang melayani, sebuah konsep di mana kepentingan pribadi itu secara sadar ditaruh di paling belakang demi tugas negara dan kesejahteraan tim. Filosofi 3 prioritas ini bisa dibilang jadi semacam penjaga supaya kepemimpinan nggak melenceng jadi alat buat memperkaya diri. Setiap keputusan harus diuji. Ini baik buat negara nggak? Ini buat kesejahteraan tim nggak? Kalau jawabannya nggak, ya berarti keputusan itu salah. Dengan cara ini, misi dan pengabdian bakal selalu jadi yang nomor satu. Prinsip berikutnya adalah soal memimpin dari depan. Dalam filosofi Jawa, ini dikenal sebagai Ingarsa Sung Tulada, yang artinya yang di depan memberi teladan. Maksudnya apa? Ya seorang komandan nggak bisa cuma teriak-teriak ngasih perintah dari belakang. Dia harus jadi prajurit terbaik, paling tangguh, dan paling berani di unitnya. Kenapa? Karena teladan adalah bentuk perintah yang paling kuat. Dan ini prinsip yang dalam banget. Menang tanpa ngasorake, atau menang tanpa merendahkan. Filosofi ini ngajarin kalau tujuan kemenangan itu bukan buat menghancurkan atau mempermalukan lawan. Lawan itu tetap sesama pejuang yang harus dihormati. Kemenangan sejati itu adalah saat tujuan tercapai, tapi kehormatan semua pihak tetap terjaga. Terus, dari mana sih semua prinsip ini datang? Nah, buku ini menelusurinya ke sebuah rantai kebijaksanaan yang diwariskan oleh para pahlawan dan komandan dalam sejarah Indonesia sendiri. Jadi, buku ini menekankan kalau kepemimpinan itu nggak lahir di ruang hampa, tapi diwariskan. Garis keturunannya bisa ditarik dari Pangeran Diponegoro yang nyalain api perlawanan, terus ke Jenderal Sudirman yang memimpin gerilya dari atas tandu walau sakit parah. Semangat itu kemudian diwariskan lagi ke para mentor dari Angkatan 45, generasi pejuang kemerdekaan. Dan akhirnya pelajaran itu didapat langsung di lapangan dari para komandan senior. Nah, interaksi dengan para pejuang generasi 45 ini menanamkan sebuah pelajaran yang fundamental. Seorang pemimpin sejati itu diukur dari patriotismenya, optimismenya, dan kesederhanaan hidupnya, bukan dari seberapa banyak hartanya. Mereka adalah bukti hidup bahwa pengabdian itu adalah kehormatan tertinggi. Oke, sekarang kita coba lihat dari kacamata yang lebih luas, untuk melihat gimana buku ini juga mengambil sifat-sifat universal dari para pemimpin di seluruh dunia dan sepanjang sejarah. Dan ini poin yang penting banget. Seorang pemimpin haruslah seorang pembaca. Ini bukan cuma soal tahu cara bertempur, tapi yang jauh lebih penting adalah memahami kenapa kita berperang. Belajar dari para ahli strategi dan komandan besar di masa lalu, itu cara buat menajamkan pikiran dan biar nggak ngulangin kesalahan yang sama. Coba deh, kita lihat benang merah universal ini. Di satu sisi, ada Jenderal Sudirman yang mimpin dari tandu di tengah hutan Jawa saat kena TBC. Di sisi lain, ada Ulysses S. Grant yang terus maju tanpa henti di Perang Saudara Amerika. Keduanya punya satu kesamaan, kegigihan yang luar biasa. Sebuah tekad buat nyelesain misi, nggak peduli sesulit atau semustahil apapun kelihatannya. Tentu aja, kepemimpinan itu juga soal otak, soal kecerdasan. Kearifan kuno dari Sun Tzu ini adalah intinya. Gimana caranya dapat hasil maksimal dengan kekuatan minimal? Pemimpin hebat itu nggak menghambur-hamburkan sumber daya atau nyawa pasukannya. Mereka pakai strategi, intelijen, dan manuver cerdas buat menang secara efisien. Itulah seni perang yang sesungguhnya.
Ada juga nih pelajaran kenegarawanan dari tokoh seperti Abraham Lincoln. Kisah gimana dia menunjuk saingan politiknya sendiri buat masuk kabinetnya, itu ngajarin satu hal. Pemimpin sejati itu selalu menempatkan kepentingan bangsa di atas ego atau permusuhan pribadi. Persatuan nasional itu jauh lebih penting dari segalanya. Oke, sebagai penutup, mari kita lihat nasihat paling praktis dari buku ini dan juga refleksinya tentang tujuan akhir dari sebuah kepemimpinan. Dan ternyata ya, di ujungnya buku ini ngasih nasihat yang sangat praktis, sangat membumi. Kepemimpinan besar itu seringkali kelihatan dari hal-hal kecil. Ada 3 hal yang harus selalu dicek seorang komandan muda. Pertama, makanan pasukannya. Pastikan mereka cukup makan dan jatahnya nggak dikorupsi. Kedua, air. Dehidrasi itu musuh senyap yang bisa melumpuhkan satu unit. Dan ketiga, istirahat. Prajurit yang kurang tidur nggak akan bisa tempur maksimal. Inilah inti dari kepemimpinan. Ngerawat tim kamu itu prioritas utama. Buku ini juga merefleksikan bahwa di luar strategi dan prinsip-prinsip tadi, beban terbesar kepemimpinan itu adalah menanggung dampak kemanusiaan dari sebuah konflik. Inilah tanggung jawab yang paling berat, yang paling manusiawi. Dan ini ngelempar kita ke satu pemikiran terakhir yang menurut saya cukup provokatif. Gimana caranya kita memastikan bahwa pengorbanan di masa lalu itu terus punya makna buat generasi yang akan datang? Dan mungkin disinilah letak jawabannya. Mengutip puisi Chairil Anwar, kerja belum selesai. Warisan utama seorang pemimpin itu bukanlah kemenangan atau kekuasaan, tapi kemampuannya buat menginspirasi generasi berikutnya agar terus melanjutkan perjuangan demi masa depan yang lebih baik. Terima kasih sudah menyimak.